qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa, va a hacerle ranking kanking kang mambo. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Angela Ferdinandina dengan NPM 53230015, mahasiswa semester 5 program studi matematika Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan Universitas Timur. Di video ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi yang pertama fungsi pembangkit peluang untuk single dan multi group, dan yang kedua itu adalah model penyebaran penyakit, yaitu model SIR. Langsung saja, materi yang pertama adalah fungsi pembangkit peluang adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung probabilitas, nilai harapan, variansi, serta memahami proses stokastika secara efisien. Fungsi pembangkit dapat didefinisikan sebagai berikut. Gx S sama dengan E, S pangkat X sama dengan sigma, K sama dengan 0 sampai tak hingga PK S pangkat K untuk S lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Yang berikut adalah sifat-sifat fungsi pembangkit peluang. Yang pertama, Gx 1 sama dengan 1 karena total peluangnya itu selalu 1. Yang kedua, G aksen X 1 sama dengan EX karena turunan pertama di S sama dengan 1 untuk menghasilkan nilai harapan. Yang ketiga, G double aksen X sama dengan G double aksen X 1 sama dengan GX 1 kurang G aksen X 1 dikuadratkan sama dengan variansi X itu untuk menghitung nilai variansi. Yang berikut adalah contoh soal. Di sini contoh soal model populasi sederhana. Misalkan setiap bakteri dapat menghasilkan keturunan di mana jumlah keturunan 0, peluang PK-nya 0,3. Jumlah keturunan 1, peluang PK-nya 0,5. Jumlah keturunan 2, peluang PK-nya 0,2. Berikut kita masuk pada penyelesaiannya. Yang pertama itu kita menentukan GS-nya sama dengan 0,3 ditambah 0,5 S ditambah dengan 0,2 S pangkat 2. Yang berikut kita tentukan turunan pertama, yaitu G aksen S sama dengan 0,5 ditambah dengan 0,4 S, maka EX sama dengan G aksen 1. Jadi kita gantikan nilai S-nya, jadi 0,5 ditambah 0,4 kali 1 adalah 0,4. Kita jumlahkan 0,5 tambah 0,4 itu sama dengan 0,9. Yang berikut kita tentukan turunan kedua. Turun kedua yaitu G double aksen X sama dengan turunan kedua dari ini adalah 0,4. Jadi kita mencari nilai var X-nya. Rumus dari ini adalah G double aksen 1 ditambah G aksen 1 dikurang dengan dikurang dengan G aksen X 1 dikuadratkan. Jadi kita langsung masuk G double aksennya itu 0,4 ditambah 0,9 dikurang dengan 0,9 dikuadratkan.
Jadi sama dengan 0,4 tambah 0,9 dikurang hasil kuadrat dari 0,9 adalah 0,81. Sama dengan jumlah dari ini hasilnya adalah 0,49. Kita dulu langsung. Jadi jumlah nilai harapan keturunan adalah 0,9 dan variansinya adalah 0,49. Materi yang kedua adalah model penyebaran penyakit, yaitu model SIR. Model SIR yaitu model penyebaran penyakit yang mempunyai 3 model populasi. Yang pertama itu rentan, yang kedua itu infeksi, yang ketiga itu sembuh. Yang berikut adalah model dasar. Diberikan sistem persamaan diferensial yaitu ds per dt sama dengan min beta si, itu untuk menghitung perubahan jumlah orang yang rentan. Yang kedua adalah di per dt sama dengan beta si kurang gamma i, itu untuk menghitung perubahan jumlah orang yang terinfeksi. Yang ketiga adalah dr per dt sama dengan gamma i, itu untuk menghitung jumlah perubahan orang yang sembuh. Yang berikut adalah analisis dasar. Yang pertama adalah jumlah populasi konstan. Jumlah total tidak berubah karena dn per dt sama dengan jumlah orang yang sembuh ditambah dengan jumlah orang yang terinfeksi ditambah lagi dengan jumlah orang yang sembuh sama dengan 0. Yang kedua adalah angka reproduksi R0. R0 sama dengan beta S0 dibagi gamma. Jika R0 lebih besar 1, maka penyakit akan menyebar. Tetapi ketika R0 lebih kecil 1, maka penyakit akan menghilang. Yang berikut kita masuk pada contoh soal. Bunyi soalnya adalah diketahui beta sama dengan 0,2 per hari, gamanya sama dengan 0,1 per hari, dan populasi awal S0 sama dengan 700, I0-nya sama dengan 100, dan R0-nya sama dengan 0. Yang di sini kita akan menghitung. Yang pertama adalah angka reproduksi dasar R0 dan B-nya perubahan awal jumlah individu terinfeksi. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, saya menggunakan aplikasi Pedroid. Yuk, kita selesaikan. Inilah teman-teman, untuk menyelesaikan soal tersebut, solusinya itu kita menggunakan aplikasi Pedroid. Ya, aplikasinya itu di sini. Kita klik untuk masuk. Di sini kita langsung saja masukkan apa yang kita ketahui pada soal tersebut. Ini kita bintang. Parameter modelnya itu yang pertama kita ketahui adalah beta. Betanya itu sama dengan 0,2. Gamanya itu sama dengan 0,1. S0 itu sama dengan 700. I0 nya itu sama dengan 100 dan R0 nya itu adalah 0. Nah, pada beta itu dia merupakan laju kontak ya. Sedangkan pada gamma dia itu merupakan laju kesembuhan. Setelah kita masukkan yang kita ketahui pada soal, selanjutnya adalah yang pertama kita menghitung angka reproduksi dasar atau R0-nya.
menghitung angka reproduksi dasar. Rumusnya itu R0 sama dengan beta dikali S0. Nah, beta dikali S0 dibagi dengan gamma. Nah, ini adalah rumus untuk mendapatkan R0-nya atau angka reproduksi dasar. Sini kita print, atau untuk mengetahuinya itu kita print atau mencetak hasilnya itu angka reproduksi Selanjutnya yang kedua itu kita disuruh untuk menghitung laju perubahan awal I. Oke, menghitung laju perubahan awal I ya. Oke, rumus untuk mencari laju perubahan awal jumlah orang yang terinfeksi atau I itu adalah DI per DT. Nah, kita tulis di sini DI DT sama dengan rumusnya adalah beta dikali S0 beta dikali S0 dikali I0 dikurang dengan gamma dan dikali lagi dengan I0. Ya, selanjutnya kita print atau kita mencetak hasilnya. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kita langsung lihat hasilnya dengan mengklik run atau tombol yang berwarna kuning. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil, yaitu angka reproduksi dasar R0-nya itu sama dengan 1400. Sedangkan perubahan awal I atau perubahan awal jumlah orang yang terinfeksi itu pada T sama dengan 0 sama dengan 13.990. Ini adalah solusi dari soal tersebut. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil pemaparan materi saya terkait fungsi pembangkit peluang untuk single group dan juga penyebaran penyakit yaitu model SIR. Sekian dan terima kasih.